Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afo Ijeni. Di sini saya akan menjelaskan tentang UI dan UX, elemen penting dalam aplikasi. Jadi mengapa sebuah produk aplikasi perlu merancang UI dan UX? Yang pertama itu meningkatkan kepuasan pengguna. Desain UI dan UX yang baik membantu menciptakan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan intuitif. Pengguna akan lebih puas dengan produk jika mereka dapat dengan mudah menavigasi, memahami, dan menggunakan aplikasi tanpa kesulitan. Yang kedua, meminimalkan ketidakpastian. Desain UI dan UX yang baik dapat mengurangi ketidakpastian pengguna tentang cara menggunakan aplikasi. Jadi di sini bagaimana nantinya pengguna itu tidak bingung, mulai dari instruksi icon, navigasi, yang mana ini dapat dipahami membantu menghilangkan kebingungan pengguna. Yang nomor 3 itu meningkatkan retensi pengguna. Pengalaman pengguna yang positif cenderung membuat pengguna kembali menggunakan aplikasi tersebut. Jika pengguna sudah merasa nyaman, cepat beradaptasi dengan aplikasi yang sudah dirancang dengan UI dan UX yang rapi, maka cenderung membuat pengguna akan kembali menggunakan aplikasi tersebut. Desain yang buruk atau sulit digunakan dapat menyebabkan penggunaan yang rendah. Nah, di sini jika desain buruk atau sulit digunakan, itu dapat menyebabkan penggunaan yang rendah, sehingga nantinya cenderung membuat pengguna itu tidak akan kembali menggunakan aplikasi tersebut. Yang nomor 4 yaitu memperkuat citra merek, di mana dengan desain UI yang menarik dan UX yang baik dapat membantu menciptakan merek yang positif. Jadi di mana nanti merek itu akan lebih kerasa wow gitu ketika kita membuat desain UI yang menarik dan UX yang baik. Yang kelima, meningkatkan kinerja bisnis. Nah, di sini jika aplikasi dengan desain yang baik dapat meningkatkan konversi, retensi, dan loyalitas pengguna. Juga di sini kalau kita sudah kelihatan aplikasi kita dengan desain yang baik, rapi, maka di sini akan meningkatkan kinerja bisnis. Yang keenam, adaptasi pada kebutuhan pengguna. Desain UI dan UX dapat dipertimbangkan membantu aplikasi beradaptasi dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Fitur yang mudah diakses dan dipahami memastikan bahwa aplikasi dapat digunakan oleh berbagai kelompok pengguna. Yang ketujuh, mengurangi dukungan pelanggan. Desain yang jelas dan mudah dipahami dapat mengurangi jumlah pertanyaan dan masalah yang diajukan oleh pengguna. Jadi ketika kita sudah membuat desain yang jelas, maka dapat mengurangi jumlah pertanyaan dan masalah yang diajukan oleh pengguna, entah itu dari bug atau navigasi yang rumit gitu. Yang nomor 7 adalah menyesuaikan dengan yang nomor 8 yaitu adalah menyesuaikan dengan perangkat yang beragam. Nah, di sini desain UI dan UX itu diharuskan untuk tidak pada satu perangkat saja, di mana dikhususkan pada banyak perangkat, termasuk ponsel pintar, tablet, dan desktop. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi logo aplikasi GoGame. Yang pertama, di sini itu logo berbentuk tameng. Jika kita lihat bentuk logo GoGame itu adalah berbentuk tameng. Ini adalah menandakan bahwa aplikasi ini menjamin keamanan serta kenyamanan user atau pengguna dalam bertransaksi dan melakukan aktivitas dalam aplikasi GoGame. Nah, jika diperhatikan lagi, logo berbentuk huruf G2, yang mana G2 ini menandakan bahwa singkatan dari GoGame itu sendiri. Jadi latar belakang aplikasi GoGame ini, yang pertama itu maraknya aplikasi top up atau aplikasi yang masih kurang dalam memperhatikan keamanan serta kenyamanan user, mulai dari bertransaksi serta aktivitas dalam aplikasi. Bahkan ada sebagian website atau aplikasi yang hanya mencari keuntungan user, yang mana web atau aplikasinya itu hanya scam belaka. Sehingga saya berinisiatif membuat aplikasi yang mana dapat memberikan kenyamanan serta keamanan pada user sesuai dengan logo GoGame tadi. Tidak hanya itu, user dapat bermitra dengan aplikasi GoGame. Nah, karena keamanan serta kenyamanannya, jadi kenyamanannya itu user juga bisa bermitra dengan aplikasi GoGame dengan membuka jasa joki game atau menjadi reseller top up game. Yang mana dalam hal ini GoGame itu menyediakan serta memudahkan bagi para user untuk melakukan aktivitas dalam aplikasi GoGame ini. Nah, untuk paradigma dalam proses UI dan UX, yaitu yang pertama adalah pemahaman pengguna. Jadi paradigmanya ini menempatkan pengguna sebagai fokus utama dalam proses desain. Nah, keterlibatan pengguna juga melibatkan pengguna dalam seluruh siklus pengembangan produk, mulai dari update dan prinsip utama dalam paradigma UI dan UX. Sehingga nantinya
feedback pengguna itu bisa dapat dihargai dan digunakan untuk memperbaiki desain. Yang selanjutnya konsistensi. Nah, ini yang paling perlu, bagaimana kita itu konsistensi baik dalam desain, warna, icon, dan tata letak. Fungsionalitas yang jelas, jadi bagaimana nanti desain UI dan UX itu harus jelas dan memudahkan pengguna memahami cara menggunakan produk, mulai dari fitur yang jelas, fungsionalitas yang jelas dan terlihat dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya keluasan fleksibel. Desain UX dan UX harus bersifat fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan berbagai pengguna. Jadi bagaimana ini menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Jadi pengguna itu dia harus beradaptasi lama. Keterbacaan visibilitas. Paradigma ini menekankan pentingnya konsistensi. Ya, sama seperti tadi. Inovasi berkelanjutan. Paradigma ini menunjukkan ide bahwa desain UI dan UX harus berkembang dan berinovasi seiring berjalannya waktu. Jadi setiap tahun atau nanti itu setiap ada hal yang dibutuhkan, maka itu harus berkembang mempunyai inovasi. Selanjutnya ada umpan balik segera. Memberikan umpan balik segera kepada pengguna mengenai tindakan yang mereka lakukan, membantu memastikan bahwa mereka merasa terhubung dengan aplikasi dan memahami dampak dan setiap tindakan yang mereka lakukan. Jadi bagaimana nanti itu ada feedbacknya, sederhana dan minimalis. Yang paling penting adalah ketika kita itu membuat aplikasi yang sederhana dan minimalis, sehingga nantinya user itu sangat mudah beradaptasi dengan aplikasi yang kita buat. Tanggung jawab, ini yang paling penting. Desain harus bertanggung jawab terhadap pengguna dan masyarakat. Ini mencakup keamanan data, aksesibilitas, dan berkelanjutan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan untuk selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang desain dan prototipe dari aplikasi GoGame. Kita mulai dari tampilannya. Jadi tampilannya seperti ini. Ya, bisa kita lihat di sini. Kita bisa ketika kita ini sudah membeli produk ya, kayak tampilannya seperti ini, bisa kalian perhatikan juga. Nah, di sini untuk desainnya seperti ini. Nah, selanjutnya dari prototipe. Nah, prototipenya seperti ini. Dari GoGame Pack nanti itu akan menuju homepage. Homepage ini berisi produk-produk yang direkomendasikan, ada iklan juga. Nah, di sini ada fitur pencarian yang mana akan menuju ke sini. Kita itu ketika kita sudah mengetikkan nama produk yang kita cari, maka akan muncul di sini. Nah, selanjutnya di sini ada ini sama ya. Ini juga mempunyai halaman masing-masing, tag masing-masing di setiap produk. Namun ketika kita sudah menekan pembayaran produk, maka akan menuju ke metode pembayaran yang ini. Nah, ini itu akan sama masuk ke metode pembayaran yang ini. Nah, ketika kita sudah melakukan transaksi, dari halaman transaksi akan menuju ke histori pembelian, akan menuju ke transaksi berhasil, halaman transaksi berhasil. Nah, juga di sini ada profil. Nah, untuk profil ini menuju ke halaman akun. Di sini ada nama user, ID user, histori pembelian. Nah, ketika kita menekan histori pembelian ini akan menuju ke halaman ini, di mana ini akan berisi tentang apa saja yang sudah kita beli. Ada info lengkap user juga, menuju ke semacam info user, ada juga info aplikasi. Ini juga ya, mungkin hanya itu dari keterangan prototipenya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.